Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Sudah standby nih Pak Momon, Pak Alberto, Pak Ajis, Bu Heni, Pak Yakob, ya Bu Nadia, luar biasa deh. Sudah berapa? 8 ya, sudah 8 peserta yang gabung. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat ya. Kalau Bapaknya semangat, kita juga semangat, Pak. Amin, sama-sama semangat. Mm-mm. Saya semangat karena Bapak Ibu sebetulnya. Sudah hari ke-8, 2 hari lagi. Alhamdulillah, 2 hari lagi. Tidak terasa. Kalau suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya, baik. Cuman mungkin sinyal kami, Pak, yang lelet. Mau unggah LKPD yang udah diperbaiki tadi, masukan dari teman-teman belum mau. Belum berhasil. Kayaknya agak bermasalah. Belum berhasil. Ya proses mungkin ketika upload memang perlu kuota juga ya, perlu paket data yang cukup ya untuk mengupload tugas. Sengaja saya ubah settingnya itu menjadi 5 file itu untuk mengantisipasi kalau Bapak Ibu mengirim ulang file-filenya, ya silakan masih bisa dilakukan. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu dulu ya, karena masih sedikit di sini. Kita tunggu sekitar 5 menitan lah, supaya banyak yang gabung. Informasi untuk kelas maupun guru yang Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu kawan-kawan bergabung, barangkali ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu, ini ringan-ringan saja obrolannya terkait dengan materi kelas kita. Barangkali ada kendala-kendala, silakan boleh diobrolkan saja. Assessment tadi Mbak Usman. Kalau saya izin Mbak. Silakan Bapak. Terkait asesmen yang diusulkan tadi Pak, kalau bisa untuk kita tindak lanjuti lebih awal gitu kan, berhubung kita sudah ketemu di forum seperti ini kan, seandainya misalnya ada waktu luang nanti setelah
disisipkanlah dalam kesempatan seperti ini untuk sedikit membahas asesmen, Pak. Kalau seandainya disetujui gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, asesmen ya. Tapi KM, Pak. di luar materi ini, Bapak. Usul, Pak. Iya. Usulan diterima, Pak. Diterima usulannya, tapi ya insya Allah lah kita pertimbangkan. Cuman mungkin yang pertama terkait dengan asesmen ini bukan kewenangan saya, Pak. Barangkali mungkin nanti ada tim pusat yang lebih kompeten untuk untuk memberikan pencerahan begitu, menyelesaikan. Tapi yang jelas, apapun istilahnya itu sebetulnya kan penilaian berbasis HOT sebetulnya itu. Jadi memang yang diukur harapannya siswa itu mampu berpikir tingkat tinggi gitu intinya sebetulnya. Cuman ya istilahnya aja diperbaharui. Kemudian juga penilaiannya itu penilaian yang sifatnya kontekstual begitu kan. Bukan lagi hafalan, bukan lagi berbasis materi, tapi lebih ke kehidupan sehari-hari. Diterapkan pengetahuan, keterampilan siswa itu terukur bagaimana penilaiannya. Seperti itu sebetulnya Pak Ajis dan kawan-kawan. Tapi terkait dengan regulasi dan lain-lain, mungkin saya tidak punya kewenangan terkait dengan asesmen ini, Pak. Ini paling tidak mudah-mudahan Mapel Fisika ini memberikan sumbangsih yang besar ya untuk membekalkan siswa kita. Karena fisika sebetulnya banyak peluang untuk melatihkan kemampuan menganalisis, mensintesis, kemampuan mengkreasi dan lain-lain, Bapak Ibu. Kita fokus saja di ini, Pak. Di topik gerak dengan trackernya, Pak. Soalnya biasanya di posisi K ini, Pak, terkadang kan tidak terjangkau oleh asesmen. Sering tidak sama sekali. Biasanya di lapangan. Mohon maaf kurang jelas, Pak. Boleh diulangi lagi, Pak Ajis. Biasanya, Pak, di lapangan terkait dengan asesmen ini hanya untuk orang-orang tertentu lah bahasanya begitu. Sementara ke bawah terkadang itu informasinya potong. Terkadang di kami terutama yang di lapangan ini terkait dengan asesmen itu biasanya takut duluan menyikapi asesmen itu, Pak. Karena merasa hal baru dan kita belum mengetahui begitu ya, Pak Ajis dan kawan-kawan. Pastilah jumlah seperti itu, memang perubahan-perubahan terjadi seperti itu. Informasi-informasi baru belum kita terima. Ya mungkin, oh ya Bapak Ibu, apakah jelas suara saya? Karena ini ada informasi internet tidak stabil di tempat saya. Masih jelas ya? Pak. Masih jelas, Pak. Masih. Ya, baik. Jelas. Makanya sepertinya jalan keluarnya itu Bapak Ibu mengoptimalkan fungsi MGMP, Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan salah satu anggota MGMP ada yang terlibat di sosialisasi, di penyusunan soal dan lain-lain. Ya, sehingga informasi ini akan lebih cepat sampai ke Bapak Ibu begitu. Seperti misalnya Pak Yakob mungkin ikut di sosialisasi ya Pak Yakob ya. Terkait dengan asesmen. Nah, bisa Usul bagus tuh, Pak. Ya. Usul bagus terkait kita ini kan sekarang masih terkendala di MGMP. Biasanya kan untuk MGMP ini baru tingkat kabupaten, sementara MGMP tingkat provinsi ini kebetulan kita kumpul nih, Pak. Ada dari Bangka, ada Bangka Barat, Pinang, Belitung, kemudian kita kan kumpul di Vicon ini walaupun tidak mewakili seluruhnya. Baiknya kalau usulannya Pak Yakub atau Pak Naryo atau yang lainnya atau Pak Momon untuk memprakarsai lah MGMP. Terima kasih, Pak. Oh iya, berarti di Provinsi Babel ini yang MGMP provinsinya kurang begitu ini ya, aktivitasnya ya? Atau belum terbentuk malah? Belum terbentuk, Pak. Ah, bagus ini usulannya, inisiasi nih mungkin dari tim 20 ini bisa. Ini banyak aktivis nih, banyak aktivis sebetulnya di sini nih. Banyak pengurus ya. Wah, bagus itu. Apalagi sinkronkan dengan ini
asosiasi ya yang dipegang Pak Sakim ini ketuanya. Ya. Nah, nanti nginduk ke sana jadi supaya informasinya lebih ini. Insya Allah mudah-mudahan lebih cepat informasi ke Bapak Ibu begitu. Nah, silakan inisiasi saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diajukan ke dinasnya begitu terkait dengan MGMP ini. Sehingga bisa share kalau seluruh provinsi mungkin insya Allah ada perwakilan-perwakilan yang terlibat dalam suatu program begitu, sehingga informasinya bisa segera sampai. Tapi intinya Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir. Jadi apapun mungkin yang dirancang, dikembangkan di kementerian, insya Allah tujuannya untuk kemajuan kita bersama sebetulnya. Adapun regulasi-regulasi itu sebetulnya saya yakin itu menjawab masalah-masalah yang selama ini memang kita hadapi. Seperti kendala-kendala UN, berikut polemik-polemik negatifnya begitu ya. Nah sehingga ada solusi UN akhirnya tiada, kemudian juga akhirnya diganti dengan bentuk asesmen yang lebih komprehensif harapannya begitu kan, lebih bisa mengukur dengan lebih bisa memotret kemampuan siswa yang dinilai, yang diakses seperti itu. Nah terkait regulasi, nah itu yang perlu kita cermati, perlu kita terima informasi yang betul begitu. Karena simpang siur sekarang itu karena banyak medsos begitu ya. Simpang siur kadang-kadang informasi yang belum tentu benar itu cepat sekali beredar. Seperti misalnya ada gosip mapel tertentu mau hilang dan seterusnya, itu cepat sekali itu beredarnya. Pelajaran sejarah, Pak. Ya ramai terus gitu ya, inilah dinamikanya. Dinamika teknologi sudah ada di kehidupan kita dengan mudah gitu ya. Tinggal kita lebih banyak bisa menyaring, bisa konfirmasi ulang ya apakah hal ini betul, apakah masuk akal tidak informasinya seperti ini dan seterusnya. Baik, sudah 15 yang bergabung Bapak Ibu. Silakan kalau mau ada yang disampaikan lagi, ringan-ringan dulu saja lah sambil ini membuang ngantuk ya karena siang Bapak Ibu ya. Sebelum mulai presentasi ini Bapak Ibu. Kalau di kabupaten ini ya Bapak Ibu, MGMP-nya lebih aktif ya. Kabupaten kota ya. Iya Pak. Saya Pak mau nanya Pak. Ya silakan Bu. Pak saya mau nanya. Ya silakan. Bu siapa ini yang berbicara? Ngerti Pak. Masalah anak lagi. Silakan Bu, silakan Bu, silakan. Izin Bapak. Silakan Bu. Mungkin jaringan ini Ibu ya. Halo Bu. Halo Ibu. Oh iya menghilang seperti Ibu ya. Bapak Ibu silahkan diskusi saja Bu. Pak Alberto gimana kabarnya Pak Alberto? Baru sampai Pak. Baru sampai pulang rumah ya. Iya. Izin Pak. Silakan Ibu, silakan. Mau tanya gitu yang selesai kegiatan kita ini biasanya kan akan dilakukan diseminasi Pak ya untuk program trackernya. Sebetulnya Halo? tidak diwajibkan Bu. Kus ya yang bertanya ya? Ya Pak, Ibu Kus. Iya. Sebetulnya Bapak Ibu di program ini tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan untuk diseminasi. Tapi seandainya di MGMP ini banyak juga peserta anggota MGMP yang misalnya berminat tapi belum berkesempatan, ya bagus juga misalnya kalau dicoba untuk di share ya materi-materinya, silahkan, boleh saja. Tapi tidak menjadi keharusan atau kewajiban dari Bapak Ibu untuk melakukan diseminasi. Gitu Bu Gus.
Biasanya kalau program-program sebelumnya Pak. kami mewajibkan, tapi sekarang tidak. Oh, Pak. Kan kita mau presentasi tuh semuanya, semua pesertanya mau presentasi gitu kan. Nah, jadi maksudnya itu diseminasinya itu dalam forum ini saja. Cuma di sini kami minta buat itunya saja, apa itu, nama sama tanda tangannya untuk pelaporannya nanti, Pak. Akan digunakan untuk naik pangkat, Pak. Oh, buat ini kepentingan poin ya, untuk poin-poin angka kredit. Iya. Gitu. Insya Allah mau naik boleh pangkat saja, 2021. Ya, silakan saja diatur saja keperluannya apa, misalnya bisa mungkin kami bisa bantu kalau misalnya masih bisa dibantu misalnya terkait dengan jadwal atau apa, silahkan saja di daftar hadir bisa dibuat formnya gitu. Iya, daftar hadir saja Pak, cuma Pak. Yang perlunya sama tanda tangan digital aja gitu kan. Gitu ya, tidak masalah sebetulnya. Itu. Ya, boleh. Jadi ya sekalian kita belajar bersama juga, mudah-mudahan di samping sertifikatnya dijadikan angka kredit juga ada kegiatan semacam seminarnya, begitu kan ya Bu Kus ya? Iya Pak, tapi nggak usah seminar lagi, kita kan sudah seminar di forum MGMP kita yang 20 orang ini lah Pak. Gitu ya, ini sudah perwakilan. Ya maksudnya itu. Ya. Jadi antar kabupaten kota maksudnya itu, jadi provinsi. Silahkan saja diatur-atur lah. Tidak usah khawatir. Iya, yang penting kan itu saja Pak. Oh, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Ini sudah jam 13.40. Sudah 16 yang gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mudah-mudahan selamat siang Pak. Tetap diberi kesehatan Bapak Ibu ya. Kemudian semangat dan juga kemudahan ya. Apa-apa yang kita cita-citakan juga mudah-mudahan mudah untuk dicapai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Tadi sudah masuk ke topik B ya. Topik B sudah ada 2 yang presentasi. Tadi Bu Kus ya, terputus. Ayo Pak. Belum ya, saya Pak, ya, belum saya Pak. Saya mau mulai ya. Iya, siap-siap sekarang ya. Sudah 4 orang. Ya. Sudah full ya ini baterainya. Laptopnya sudah diisi baterainya. Laptopnya baru Pak. Jadi ngeling itu bingung soalnya laptop suami. Iya, minjem. Baik, untuk giliran sekarang yang pertama Bu Kus dulu ya, melanjutkan untuk presentasi topik Pak pada bidang miring. Namun karena suara kayaknya kurang begitu clear, putus-putus sedikit, jadi mohon agak lambat presentasinya, diperlambat saja bicaranya begitu ya, supaya yang putusnya tidak terlalu berpengaruh, masih tetap bisa dipahami maksudnya. Baik, Bu Kus, silakan di-share saja untuk share screen. Silakan Bu Kus. Udah kelihatan belum Pak? Belum ya? Belum, masih menunggu nih. Share screen-nya Bu Kus ya. Share ya. Nah, ini sudah mulai nih. Sudah mulai proses. Ya, sudah Bu. Silakan Bu. Oh ya, urutannya pertama tunjukkan dulu hasil rekamannya, Bapak Ibu ya. Kemudian hasil analisisnya, baru terakhir rancangan LKPD-nya. Jadi ulangi videonya dulu, kemudian analisis menggunakan software tracker, yang terakhir LKPD-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pada siang saya akan menampilkan tugas saya, yaitu yang pertama yaitu pengambilan data video, yang kedua menganalisis dengan software tracker, dan yang ketiga membuat LKPD. Oke, langsung saja memulai. Di sini ya video pertama kali saya buka yaitu video perkenalan saya.
Suaranya, Bu. Oke, nah itu untuk perkenalan saja ya. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat video untuk menganalisis dengan tracker. Jadi itu untuk perkenalan saja. Nah, yang kedua adalah video yang digunakan untuk analisis tracker. Cepat. Stop yang mana? Ya. Nah, itu adalah video yang saya gunakan untuk saya masukkan ke dalam analisis tracker. Jadi ada 2 video yang saya upload, Pak ya, di laman sesi ke-6 itu. Nah, jadi yang pertama adalah video perkenalan. Saya menggunakan alat peraga. Alat peraga ini selanjutnya saya demokan lagi untuk untuk analisis trackernya. Jadi 2 buah video. Selanjutnya di sini saya akan share juga di sini untuk analisis datanya. Nah, di sini ada video Nah, ini adalah hasil dari tracker. Di sini mulai dari ya. Nah, jadi di sini tumpuannya di sini mulai dari awal di roda yang paling depan. Nah, di sini saya memasang
koordinat. Ya, tampilnya begini. Selanjutnya saya ambil kalibrasinya. Saya pasang di sini dan saya tekan sampai ke 130 cm. Nah, ini ini 130 cm. Selanjutnya nge-track saya menggunakan point mesh. Point mesh ini dan tampillah begini dan saya langsung di sini otomatis by default. Dan hasil yang saya dapatkan di sini yaitu sebenarnya ada 3 buah grafik, cuman grafik yang sepertinya yang mendekati yaitu grafik hubungan jarak tempuh terhadap waktu. Jadi saya pilih itu grafik hubungan jarak tempuh terhadap waktu. Nah, grafik hubungan jarak tempuh terhadap waktu. Di sini didapatkan parameter. Oh, ya lupa saya. Untuk setting nya sudah saya setting. Saya nggak tahu itu benar atau tidak. Minta masukan atau sumbangsi dari Bapak Ibu agar saya bisa mengerjakan tracking ini secara tepat di SMA Negeri 4 ini. Ini grafiknya untuk grafik hubungan jarak tempuh terhadap waktu. Nah, pada GEB di sini ada ya grafik hubungan jarak tempuh terhadap waktu. Selanjutnya grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini. Dan di sini saya ngeplot lagi menjadi 3 buah grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Tapi di sini saya lihat yang hasilnya bagus yaitu grafik hubungan jarak tempuh terhadap waktu. Nah, yang ini. Itu untuk saya praktikum. Tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya minta masukan dari Bu. Karena untuk TIK memang saya itu agak ini ya paham-paham banget. Tapi saya berusaha untuk memahaminya. Halo, masih kedengar nggak saya presentasi? Masih dengar. Masih Bu, lanjut Bu. Sedang menyimak Bu. Lanjut. Masih lanjut Bu. Nah, itu jadi ada 3 buah grafik ya. Saya ini hasilnya yang grafik yang bagus aja lah. Ya biar ya hasilnya tepat lah, tidak payah dikurang kalau kita praktikum ya kita kalau hasilnya linear ya linear. Jadi untuk ketidakpastiannya agak kurang lah. Kalau misalnya kita kuliah rumus pakai dodo hubungan, aduh bingung lah, stres. Nah, jadi karena sudah ada program tracker gini kan, kita langsung bisa kan rumus dengan variabel yang akan kita cari gitu kan, lebih ya kita menjadi lebih mudah lah. Alhamdulillah lah saya bisa ikut apa nih kegiatan pelatihan T4TK ini. Nah, oke, ini untuk analisis trackernya. Nah, saya akan tampilkan lagi mengenai LKPD. Yang sudah saya buat semalam dari jam 8 sampai jam 2 malam. Lembur, langsung diupload, Pak. Ini untuk lembar kerja peserta didiknya. Nah, ini untuk lembar peserta didik yang sudah saya buat, Pak ya. Nah, sebelumnya ya saya sampaikan saya dan Ibu Heni kami membuat LKPD ini sebelumnya kami sudah diskusi.
Nah, sampai kami juga diskusi ke rumah Pak Sunario, Pak Yoyo. Nah, di rumah Pak Yoyo 2 jam itu sudah konsultasi gitu kan. Ya sama-sama bekerja gitu ya. Ya udah kami lanjutkan Diperbesar dulu, Bu. masing-masing. Diperbesar dulu gambarnya wordnya supaya terbaca jelas. Ya, Udah belum terus. Pak besarnya? Sedikit lagi. Ya, cukup, Bu. Ya, cukup. Nah, di sini saya buat atasnya judulnya adalah lembar kerja peserta didik. Materi yang saya ambil adalah gerak pada bidang miring kelas 10. Sebenarnya saya mengajarnya bukan kelas 10, saya ngajar kelas 11 dan kelas 12. Tapi di sini saya berusaha di sini mempelajari materi kelas 10 dulu untuk praktikumnya. Selanjutnya di sini saya memasang foto saya yang sudah saya screenshot dan saya crop dengan Paint. Nah, saya screenshot dan saya masuk ke dalam program Paint dengan cara masuk ke dalam program Paint. Nah, selanjutnya saya select, saya crop dan saya pindahkan menjadi foto saya dan prototipe bidang miringnya juga ada. Saya sedang memegang mobil mainan. Ya. Sebetulnya saya mengajar di SMA 4 ini memang kebanyakannya saya menggunakan alat peraga. Cuman saya menggunakan alat peraga menghubungkannya dengan teori-teori itu. Jadi ya untuk angka-angkanya harus kita analisis secara manual. Selanjutnya di sini saya tulis disusun oleh Kusdiarti Aprida karena saya gunakan untuk naik pangkat. Momen ketawa. Enggak dia ketawa. Nah, ini ya. Nah, di bawahnya selanjutnya di sini untuk lembar kedua saya pasang di sini identitas peserta didik. Nah, jadi di situ saya tulis ketua kelompoknya dan kelompoknya. Namun karena kita pembelajaran daring, jadi misalnya siswa kan tidak boleh berkelompok atau berumun. Jadi ya kalau misalnya mandiri, nggak ada ketua, nggak ada kelompok, mandiri saja, tulis saja langsung identitas namanya. Nah, misalnya saya gunakan untuk kelompok paling 3 orang. Selanjutnya, setelah identitas, biasanya saya memasang di sini adalah tujuan. Jadi pada LKPD yang dibuat kita harus jelas tujuannya. Yang pertama tujuannya adalah saya membuat di sini menentukan grafik hubungan jarak tempuh S terhadap T atau biasanya kita menuliskan X terhadap T pada gerak lurus berubah beraturan, dalam hal ini gerak pada bidang miring. Selanjutnya poin yang kedua tujuannya saya buat menentukan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada GLB dengan software tracker. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga saya mendesain setelah tujuan, saya mendesain di sini adalah dasar teori. Karena kerjaan saya buru-buru ini, maaf ya Bapak Ibu ya, saya di sini mengambil materinya dari internet. Nah, sebenarnya LKPD yang bagus itu ya kita ngambil dari berbagai sumber. Jadi kita bisa memplot, oh ini gitu kan, dari mana gitu. Kita bisa masukin daftar pustakanya. Namun karena yang penting saya ngumpul tugas dulu, Mami. Nah, jadi itu. Jadi saya ya harus selesai gitu malam ini. Ya meskipun jam berapa saya tidur, saya jam 2 selesai. Langsung saya upload. Nggak tahu tapi benar apa enggak. Nah, jadi di sini dasar teori yang saya ambil adalah dasar teori mengenai GLBB. Karena gerak pada bidang miring ini termasuk dalam GLBB. Nah, jadi poin pertama yang harus dilihat di sini adalah kecepatan saat T detik atau V0 plus minus A kali T. Selanjutnya, jika di sini tidak diketahui waktunya, diketahui kecepatan T dan kecepatan awal dihubungkan dengan jarak tempuhnya, di sini rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GX harusnya ya.
bukan GH. Selanjutnya di sini X. Nah, jika di sini jarak mula-mulanya tidak diketahui, kita bisa menentukan dengan menggunakan V0 plus minus setengah AT kuadrat. Dan jika X0-nya atau jarak awalnya diketahui, kita bisa menggunakan rumus X0, X sama dengan X0 plus V0T plus minus setengah AT kuadrat. Selanjutnya, selain gerak pada bidang miring di sini, termasuk GLBB, nah di sini juga ada saya masukin lagi di sini adalah banyak di sini ya materinya, ada vertikal bawah, ada vertikal atas ya. Di sini saya masukin juga ya kayaknya. Ya ini adalah ya saya harus selesai gitu. Nah, selanjutnya men-setting di sini adalah di LKPD yang sudah saya buat, saya men-setting di sini alat dan bahan. Nah, yang pertama di sini nomor 1, prototipe bidang miring sepanjang 130 cm. Namun untuk nanti misalnya siswa mau memvariasikan menjadi 100 cm atau menjadi 150 cm, silakan. Yang penting ini contoh saja yang Ibu buat gitu. Nanti saya akan sampaikan itu ke murid saya. Selanjutnya yang kedua, di sini saya menggunakan spidol ungu di prototipe alat saya. Gunakan yang biru, yang penting antara start atau awal dan start akhirnya itu spidol warnanya sama. Atau spidol atau lakban. Kebetulan saya pakai spidol. Yang 3, mobil mainan. Nah, kebetulan saya ambil mobil mainan di sekolah saya karena kemarin juga siswa-siswi di sini membuat alat peraga banyak di laboratorium, dan tiap kelompok juga ada membawa mobil mainannya. Jadi bisa kita gunakan. Sudah saya simpan, tidak diganggu gugat. Jadi saat praktek saja dipakai. Setelah mobil mainan, di sini saya ambil HP Android. Ya, silakan. Yang penting bisa digunakan untuk merekam. Karena ini saya ambil fotonya penggaris anak saya saja di rumah. Karena nggak ada penggaris yang panjang. Dan yang terakhir adalah alatnya adalah komputer atau laptop untuk analisis trackernya. Prosedur kerja di sini saya mengambil untuk siswa di sini harus mengetahui bagaimana cara kita menggunakan tracker. Nah, jadi di sini tahapan-tahapan dalam menggunakan tracker. Nah, di sini saya dan Bu Heni konsultasi juga kemarin diskusi di rumah saya. Nah, kebetulan rumah saya dengan Bu Heni juga begitu jauh. Nah, jadi kami juga konsultasi sama Pak Yoyo. Ya udah menggunakan tahap untuk cara menggunakan tracker biar siswa bisa mengambil data gitu kan. Nah, jadi di sini serta didik pertama kali mendownload dari laman https pslab.org/tracker/. Nah, kemudian klik Windows-nya. Selanjutnya yang keduanya peserta didik menginstal program tracker dengan tahapan yang pertama. Nah, di sini saya ya membuka tracker, saya ini kan apa namanya? Saya print screen kan. Nah, jadi di sini saya cropkan dengan Paint. Konsultasi juga pakai apa ya dengan Bu ini, ya udahlah kataku pakai saja gitu kan. Ya udah jadi pakai Paint kan. Selanjutnya tahap yang kedua ini ya. Dengan ngelik accept ini ya, the agreement. Next. Selanjutnya yang tahapan yang ketiga, video eksperimennya sudah ada, kita berikan di di dalam komputer kita, di D atau di E kita taruh di situ. Selanjutnya next lagi yang keempat, next. Nah, selanjutnya yang kelima, finish, selesai. Nah, setelah selesai ini trackernya sudah masuk di komputernya. Selanjutnya membuat prototipe lintasan pergerakan mobil dengan menggunakan
kayu yang disetting miring. Maksudnya itu kayu itu ya bisa kita kasih penyangga ujungnya itu kan biar nanti kayunya sebenarnya datar, bisa digunakan untuk gerak lurus beraturan dan bisa digunakan untuk gerak lurus berubah beraturan. Cuman kita kasih penyangga aja. Nah, di sini praktikum eksperimen saya di sini dengan jarak 130 cm dengan itu startnya sudah saya tulis dengan spidol dan akhir startnya saya tulis dengan finish menggunakan spidol yang sejenis yaitu warna ungu. Cuman di situ nggak kelihatan. Selanjutnya di sini saya merekamnya menggunakan HP. Kebetulan saat praktikum yang merekam saya suami saya. Tuh HP Bu Heni tapi itu. Selanjutnya ini keterangannya pergerakan mobil mainan yang direkam dari kiri ke kanan agar mudah untuk menganalisis grafik Cartesiusnya. Atau misalnya enggak dari kiri ke kanan bisa tadi itu kata Bu Heni itu gimana itu cara dirotasikan. Selanjutnya yang D-nya mobil mainan direkam sebelum batas start dan finish atau tanda atau sesuai dengan tanda patokan. Yang selanjutnya hasil rekaman HP kemudian dipindahkan ke komputer atau laptop. Selanjutnya selesainya begini, kemudian memasukkan softwarenya begini sudah saya setting dan tracking atau ngambil data. Di sini videonya memasukkan video dengan cara mengambil dari dokumen yang menyimpan video eksperimen pada gerak pada bidang miring. Nah, setelah tampil di trackernya itu, nah di sini memilih frame awal dan frame akhir atau finishnya. Selanjutnya nah, mulai frame setelah selesai membuat kalibrasi. Nah, itu ya. Point mesh range. Nah, di situ otomatis by default tidak perlu pakai shift seperti yang disampaikan Pak Yoyo. Nah, itu melakukan beberapa kali tracking sesuai dengan jumlah titik yang dengan mengeset itu pada seterusnya. Aduh, tangan ini. Nah itu ya, misalnya grafik yang pertama ini, tapi grafik yang tadi itu nggak sama dengan grafik ini, cuma sebagai contoh. Jadi LKPD saya buat ini cuma sebagai contoh saja karena keburu-buru buatnya. Jadi ya udah ini sebagai contoh aja. Nanti saya pengennya siswa itu menuliskan dengan laporan sendiri dan menjilidkan seperti saya kuliah dulu nulis pakai tangan. Ya, jadi kopernya aja pakai ininya, pakai fotonya mereka. Nah, jadi pertanyaannya hasil tracker salin dan tempel data diperoleh. Nah, ini grafik jarak tempuh X terhadap T pada GLBB. Nah, di situ saya buat grafik hubungan V terhadap T pada GLBB dan pertanyaannya kemiringan X terhadap T menyatakan besaran apa? Bagaimana kemiringan X terhadap T? Kurvanya bentuk apa misalnya ya? Berdasarkan analisis, berapa nilai percepatan dan kecepatan awal dari tracker itu bisa kita nilai kecepatan dan kecepatan awal. Jadi di sini itu saja yang saya minta ke BIT. Selanjutnya ya setelah prosedur ya di sini siswa melakukan data di sini harus memasukin data percobaannya. Ya, data hasil percobaannya di sini saya tulis 2 saja di sini ya. Jarak tempuh tertentu dan kecepatan terhadap waktu. Jadi mereka harus menuliskan kembali dengan tangan mereka. Selanjutnya mereka yaitu dan menggunakan panduannya adalah ini konsep dari GLBB. Rumusan dari GLBB seperti yang ada di dasar teorinya. Nah, jadi mereka harus menuliskan matematika. Nah, jadi ini panduan saja. Jadi mereka harus menulis trinya. Oh, percobaan 1 mencari kecepatannya berapa, percobaan 2. Nah, jadi dihubungkan nanti begitu maksud saya.
keterangannya sudah ada. Selanjutnya di sini pembahasan di sini bukan pembahasannya ya saya nanti akan menyampaikan ke siswa saya, pembahasan di sini yaitu poin yang pertama membahas tentang tujuan. Selanjutnya poin yang kedua di sini siswa dari hasil analisa diperoleh percepatan dan kecepatan awal serta hubungan dengan setelah dari A. Nah, di sini bisa kita dapatkan. Yang selanjutnya yang terakhir di sini membahas sesuai dengan analisis data. Dari hasil tracker, salinan tempel tadi diperoleh software antara teori dan praktek atau eksperimennya sesuai atau tidak, misalnya gitu kan bisa dijawab. Kalau sesuai berarti ada variabel yang lain yang mempengaruhinya atau ada gesekannya atau apa gitu kan. Nah, bisa dituliskan di situ. Yang selanjutnya hampir selesai Bapak, Ibu. Kesimpulan berdasarkan analisis data cobaan. Jadi di sini dari tujuannya kita tarik kesimpulannya. Nah, jadi kita tarik kesimpulannya. Nah, yang pertama saya tuliskan di sini kesimpulannya karena tujuannya menentukan grafik hubungan X terhadap T, maka di sini kesimpulannya siswa dapat menentukan berdasarkan analisis data hasil percobaan bidang miring, maka siswa dapat menentukan jarak X terhadap waktu dengan tracker tadi. Yang kedua, siswa dapat menentukan grafik hubungan kecepatan waktu dengan software bantuan software tracker. Oke, terakhir selesai daftar pustaka dan cara masukin trackernya sudah nih. Tuliskan di daftar pustaka. Sekianlah presentasi saya. Kalau misalnya ada yang kurang atau apa, nama juga kita belajar, ya harap maklum lah saya minta saran dan sumbangsinya dari Bapak Ibu sehingga apa yang kita buat ini jadi yang terbaik, setidaknya yang baik gitu. Dan bisa kita gunakan untuk naik pangkat. Demikianlah ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Pak Sony, Bu Nadia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Kus. Luar biasa nih, Bu Kus. Semangat sekali presentasinya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada tanggapan. Singkat saja mungkin tanggapannya ya. Ya, saya Pak. Silakan Pak Momon. Kan KPT bidang miring ada satu, gerak lurus satu, nanti parabola satu. Jadi kalau menurut saya di landas saja gitu. Bidang miring, ya singkat saja tentang bidang miring. Tadi ada gerak lurus, ada vertikal gitu. Menurut saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya. Boleh Bu Kus ditanggapi saja singkat ya. Usulannya dari Pak Momon. Pak, iya, saya akan terima itu usulan dari guru saya, Pak. Terhebat itu, Pak. Ya, jadi fokus saya ya. bisa begini karena guru saya itu, Pak. Saya juga jadi ngambil jurusan fisika karena guru saya tercinta ini, Pak Momon Sujana yang mengajar dulu di SMA Negeri 4 itu, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Momon atas masukannya. Nanti saya akan delete yang geraknya itu bebas ke bawahnya lebih dari GLBB saja. Terima kasih Pak Momon. Mantap Bu Kus. Terima kasih Pak Momon. Masih ada Bapak Ibu silakan. Iya Pak, saya. Boleh. Siapa namanya? Bu. Kita lihat di sini. Masa boleh bertanya Ibu Eni membuat? Enggak tadi itu saya bukan nanya, cuman ngoreksi Pak. Pak Alberto koreksi. Salah saya lihat apa? Kalau lihat Bu suaranya Bu. Ibu Kus tadi, salah enggak jelas Pak ya? Ya, diulangi saja Bu. Sebentar. Pak. Halo. Ya, silakan Bu. Halo. Iya. Enggak, tadi melihat tampilan Bu Kus pas menjalankan ini proses kalibrasi.
ganti. Mungkin Bu Kus lupa apa ini, kayaknya dia nggak ganti menjadi 100,30 meter itunya, proses kalibrasinya. Kalau data yang ditampilkan sama Ibu tadi. Oh iya, Pas iya yang Bu. ditampilkan tadi, Ya, yang ditampilkan itu. mengingat saja. Iya, lupa saya karena saya buatnya yang tadi siang yang kemarin itu data yang saya ambil sudah saya lupa nyimpennya. Jadi tadi karena buru-buru, ya udah saya buru lupa kali. Oh iya, iya itu masukkan Bu ya. Ya Sudah Bu, sepakat terima ya? kasih Bu Sepakat. Heni. Iya. Satu lagi, barangkali ada, silakan. Terima kasih Bu Heni, Bu Kus. Silakan satu lagi. Izin Pak nih. Silakan. Pak Alberto ya, silakan. Tolong Bu Kus dinaikin apanya? Dinaikin. Ya, naik ke atas Bu. Yang masalah grafik Bu, grafik. Oh, itu grafik yang kemarin. Coba. Terus Bu. Iya Bu. Iya. Bentar. Nah, ini. Sip. Ini sudah Bu, turun Bu. Ini tabel Pak. Nah, ini kalau kita berbicara grafik, nah ini kan grafik. Betul. Kalau kenapa enggak layar misalkan milimeter lain sebagainya. Putus Pak. Ini tabel kayaknya. Diulangi Pak Alberto, diulangi, kurang jelas. Kurang sesuai menurut saya Bu kalau kita berbicara grafik hubungan itu. Sementara tabel yang tampilkan. Betul Bu Kus. Oh iya Pak, gimana jadi Pak seharusnya sebaiknya gitu ya? Karena saya buatnya buru-buru, maklum lah. Biasanya mendapatkan LKPD-nya dari internet, nggak buat sendiri, yang ginilah hasilnya. Ya saya minta sumbangsinya dari Bapak ya. Ini nggak usah kita masuk begitu, nggak usah kita buat lagi. Mereka nanti akan menggambarkan suku X dengan suku Y begitu. Kalau berbicara grafik kita di sini. Oh itu saja ya? Ya kalau menurut saya daripada ini kan nanti di atas sudah diminta kajian ini, tabel ini di atas. Oke deh Pak. Oke. Baik, itu saja Pak ya? Baik, sepakat bagus ya dengan pendapat Pak Alberto ya. Baik, mungkin banyak yang mau menanggapi, tapi kita bagi-bagi waktu ya, karena masih beberapa topik yang kita bahas. Mungkin di kesempatan lain bisa didiskusikan kembali. Baik, luar biasa nih Bu Kus perjuangannya. Ya, ya Pak, saya tutup dulu Pak ya. Jangan Pak, ditutup, saya Bu. tutup dulu. Jangan ditutup Bu, sebentar Bu. Oh iya. Ini kan tujuan bidang miring itu untuk dapat fenomena GLBB ya Bu ya. Iya Pak. Nah cukup sajalah grafiknya itu XT dengan VT-nya ya, VXT ya. Jadi jarak terhadap waktu dengan kecepatan terhadap waktu. Nah tadi pada saat plot kurva pitnya untuk jarak terhadap waktu itu masih linear yang Ibu, semestinya diubah ke persamaan kuadrat. Oh, baru iya, yang Pak. Terima kecepatannya, kasih. yang kecepatannya itu baru linear. Nanti kedua persamaan yang diperoleh dihubungkan, terutama yang setengah A-nya itu. Nilai setengah A itu sebaiknya diperoleh dari hasil analisis, Pak. Nah, sehingga rumus itu tidak muncul di awal. Rumus itu muncul di akhir sebagai bentuk dari penemuan siswa terhadap kegiatan mengamati gerak benda pada bidang miring ya Bu Kus ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak untuk sarannya ya. Ya semoga ya di SMA 4 ini fisikanya jadi pembelajaran yang menyenangkan. Siswa-siswi di sini juga Pak banyak yang memilih fisika, yang mengambil jurusan pendidikan fisika tahun ini juga yang dapat 5 Pak. Yang di Universitas Negerinya, yang ngambil jurusan pendidikan fisika yang saya sampaikan. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Itu saja yang ilmu saya. Nanti saya akan belajar lagi lah untuk menambah ilmu yang lebihnya. Baik, luar biasa. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk Bu Kus.
Baik, Buku, silakan untuk stop sharingnya. Atau saya bantu ya di ini kan, stop sharingnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut, tadi ada yang terputus koneksi ya, Bu Siti ya. Halo, Bu Siti. Putus lagi katanya, Pak. Coba dicek dulu suaranya, Bu Siti. Halo, Pak. Ada, terdengar ya? Bu Siti siap untuk presentasi, Bu Siti? Iya, siap. Oke, singkat saja mungkin ya, karena sudah 3 paparan terkait dengan GLB, Bu Siti ya. Silahkan, Bu Siti, di-share screen-nya. Sudah terlihat, Pak? Masih belum. Ya, sudah proses ini, proses sharing. Baik. Silakan Bu Siti, lanjut saja. Ya, sebelumnya mohon maaf, mestinya saya presentasi di awal, namun karena kendala sinyal ya. Agak keras suaranya Bu Siti, kurang begitu terdengar. Halo, Pak? Ya, ya, dikencangkan saja suaranya, Bu. Silakan Bu Siti. Halo? Halo, ya, terdengar, silakan. Baik, mungkin dimulai dari videonya aja, Pak. Nah, tetap untuk videonya saya. Kemudian untuk analisis saya mencoba tadi untuk secara otomatis. Maaf Bapak Ibu, kendala mungkin koneksinya. Bapak Ini Ibu? sedang buka trackernya ya, Bu Siti ya? Iya. Ya, ditunggu Bu, sedang loading mungkin. Ditunggu sebentar. Oh, dia sudah klik berapa kali sih? Kalau memang videonya sulit untuk dibuka, mungkin saya buka ke Word-nya aja, Pak. Sudah saya copy. Boleh silakan Bu. Iya. Ya. Jadi untuk mencari dari perjalanan benda, saya mencoba secara otomatis dan juga manual juga, Pak. Saya kerjakan. Saya mencoba. Untuk
yang secara otomatis saya dapatkan hasil kupanya seperti ini. Dengan nilai kecepatannya yaitu 9 ya Pak ya. Kemudian jaraknya itu 0, min ya Pak di sini yang min 3. Min 0,03. Kemudian saya bandingkan lagi dengan secara manual, Pak. Nah, ini yang saya dapat, Pak. Oh ya, ini secara manual. Halo? Lanjut Bu, masih terdengar. Iya, masih ya Pak ya. Ya, itu ya Pak ya untuk video juga analisisnya. Kemudian untuk LKPD itu hampir sama juga dengan Bapak Ibu yang lain. Ya, mulai dari kompetensi dasar, tujuannya, kemudian alat dan bahan. Mungkin kalau di sini saya menganggapnya untuk software dari tracker itu sendiri sudah di-upload, dipasangkan di komputer di sekolah, Pak. Oh iya, maaf. Untuk yang pertama, kita melakukan rekaman. Kemudian kedua yaitu membuka program trackernya. Ya, mungkin sudah ketahui sama-sama. Nah, untuk data dan hasil pengamatan, saya hanya mengambil dan saya hanya membuat tabel, Pak, untuk mengarahkan dari hasil percobaan. Jadi tabel pertama, yang kedua yaitu grafik hubungan antara X dan Y atau jarak terhadap waktu. Kemudian untuk analisa data atau pertanyaan-pertanyaannya mengarahkan kepada percobaannya, di mana pertanyaannya yang pertama yaitu variabel-variabel apa saja yang terdapat pada percobaan. Nah, mungkin ini jelas mungkin untuk variabel-variabelnya ya Pak ya, X dan T. Kemudian bagaimana kecepatan gerak benda setiap waktu. Jadi mungkin dari tracker mungkin saya bisa lihat dari posisi awal dan seterusnya. Jadi melihat dari hasil atau jalur perjalanan dari benda tersebut. Kemudian mencari bagaimana kemungkinan grafik X terhadap Y setiap waktunya. Nah, dari itu semua, kemudian siswa diminta untuk menuliskan persamaan hubungan antara posisi terhadap waktu. Nah, untuk kesimpulan, saya tadi juga bingung kalau untuk kesimpulan ini, mungkin saya bisa kembalikan atau tanya ke guru-guru yang lain atau ke Bapak yang lain. Untuk kesimpulan ini, apakah hasil dari pertanyaan ataukah seperti kata Bu Sus tadi mengarah kepada tujuan? Menjawab tujuan. Ya, itu Pak Sony. Ya, lanjut Bu, masih terdengar. Silakan Bu Siti. Ya, saya rasa cukup sampai di situ Pak, sampai kesimpulannya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bu Siti. Ini luar biasa Bu Siti mencoba analisisnya menggunakan 2 cara ya. Pertama dengan cara manual, yang kedua dengan cara Iya, Pak, saya coba. auto ya, walaupun tidak disampaikan,
langkah-langkah dengan cara auto, tapi Bu Siti mencoba sendiri, luar biasa nih. Hasilnya polanya sama kan Bu Siti ya? Diperoleh pola yang sama kan? Penasaran aja Pak Ya. hasilnya. Hasilnya sama ya. Tapi nanti untuk siswa sebaiknya manual dulu saja, karena ada proses ketelitiannya, berarti untuk mengukur, gitu ya. Untuk mengukurnya. Baik, betul sekali terkait dengan kesimpulan itu sebaiknya menjawab tujuan, gitu ya. Jadi apa yang dituliskan di kesimpulan ini memang di tujuannya itu memang diharapkan siswa mampu apa gitu ya. Misalnya memplot grafik, kemudian menafsirkan grafiknya sampai misalnya dalam bentuk rumusan persamaan, tafsirannya bisa boleh. Nanti di kesimpulan seperti itu nantinya. Siswa bisa menuliskan. Jadi kosong saja memang kesimpulannya. Kalau boleh juga bisa dipakai pengantar silahkan. Tidak pun tidak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Kus. Ini terkait dengan GLB ya, kembali ke topik A. Iya. Silahkan. Sambil menunggu Bu Siti, mohon diperlihatkan kembali ada ini nggak, ada pengantarnya nggak atau apa nih, dasar teori atau pengantar? Oh, kalau untuk dasarnya tidak saya cantumkan. Oke, nggak masalah ya, nggak masalah. Silakan Bapak Ibu ada yang mau... Pak, saya Pak. Ya, Bu saya mau Kusdiardi, menanggapi. silakan. Oh iya Pak, biasanya kan kita misalnya mengambil data praktikum atau kita menggunakan alat peraga yang kita rancang sendiri. Nah kita di sini siswa setelah praktikum siswa langsung disuruh membuat laporan sementara. Nah biasanya setahu saya kuliah dulu kan saya buatnya pakai tulisan tangan gitu kan. Nah isinya itu kalau laporan sementara itu ya isinya identitas, judul pertama kali ya sudah tuh identitas, tujuan. Selanjutnya kalau ada dasar teori ya silakan dibuat sedikit. Selanjutnya data dan yang terakhirnya itu cuma tanda tangan ini guru pembimbing, yang sebelah kiri, sebelah kanannya praktikan. Nah itu untuk laporan sementaranya. Selanjutnya setelah kita membuat laporan sementara, nah masing-masing kelompok itu sudah ada fotokopian dari laporan sementaranya dan kita gunakan untuk membuat laporan resminya. Dan laporan resminya di situ isinya adalah yang pertama kopernya. Koper berisi LKPD judul. Selanjutnya di situ boleh kita taruh di tengah-tengahnya gambar materi kita atau kita sendiri boleh. Nah, bawahnya itu tulis Dinas Pendidikan atau apa gitu kan. SMA mana. Dan yang kedua, di situ kita harus mencantumkan identitas, sudah itu tujuan, setelah tujuan dasar teori, setelah itu alat dan bahan, setelah alat dan bahan data hasil percobaan. Setelah data hasil percobaan, kita menganalisis data percobaan kita dengan cara kita menguraikan secara matematikanya. Setelah kita uraikan secara matematika, kita bahas tulis yang setelah analisis pembahasannya. Jadi pembahasan itu kita membahas ya dari analisisnya itu kita bahas dari tujuannya, boleh analisis yang kita yang kita jabarkan secara matematika itu kita tulis semuanya. Selanjutnya pembahasannya kita tulis tujuannya, apa yang mau kita bahas. Dan yang selanjutnya kesimpulan menjawab dari tujuan. Dan yang terakhir kita harus mencantumkan daftar pustaka. Setelah di bawah kesimpulan itu ada mengetahui praktikan dan guru pembimbingnya siapa gitu. Nah itu biasanya yang saya buat di sekolah seperti itu, dan saya tahunya begitu yang diajarkan oleh dosen saya di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Kami menulis secara tulis tangan. Jadi kami menulis tulis tangan setiap laporan, kami nulis kembali meskipun kita ada print out-nya. Jadi kita di sini berusaha untuk ya membuat ulang biar kita mengerti gitu kan apa yang kita mau kita laporkan. Ya itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan atau dapat saya salurkan. Nah, semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Kus, luar biasa nih Bu Kus. Ya, terima kasih Bu Kus. Tanggapan Pak. Silakan. Bu Distri, silakan Bu Distri. Iya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salut dengan Bu Kus, masih ingat dia detik-detik kuliah dulu. Dan sebenarnya saya sendiri sudah sangat lupa Pak itu gimana
gimana prosesnya dulu. Yang pastinya ribet kalau dipikir menurut saya. Untuk yang terutama yang ini, aplikasi tracker ini, menurut saya ini memberikan kemudahan yang sangat kepada kita, Pak ya, untuk melakukan praktikum sekaligus anak menganalisis kemudian membuat laporannya. Menurut saya kalau yang Bu Kus ceritakan tadi itu malah memberikan apa Pak katakanlah menyulitkan kita lah untuk kalau ada yang lebih mudah, kenapa kita harus mengambil yang susah? Apalagi ini sudah era digital Pak ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menuliskan, apalagi tulis tangan. Ini kan lebih ke praktikum menggunakan alat virtual. Kemudian kita kan bisa untuk laporannya itu kita bisa pakai screenshot yang seperti yang Bapak ajarkan tadi. Bukan maksud saya itu Bu, bukan. Maksud saya yang screenshotnya memang bisa di screenshot, bisa pakai Paint, tetap kita gunakan itu, kita masukin saja di lembar yang diminta. Cuma yang awal-awalnya aja, yaitu yang bukan kita mempersulitkan siswa. Yang tetap analisisnya tetap kita tempel saja. Gitu maksud saya. Kemudian menanggapi yang ini tadi, yang LKPD. LKPD itu kan kata Bapak, seperti yang Pak Sony sampaikan sebelumnya, itu silakan Bapak Ibu berkreasi, anak silakan mengekspor kemampuannya untuk membuat, bisa saja di orang membuat LKS sendiri dengan panduan sendiri, kayak menemukan inquiry kayak gitu Bu ya. Jadi ya dalam yang Pak Sony sampaikan ada 3 kemarin. Yang pertama itu ada panduan menggunakan aplikasi, kemudian panduan mendapatkan data, dan panduan menganalisis. Hanya 3 itu. Kalaupun seperti yang Buku sampaikan itu ada penambahan, kemudian ada penambahan tanda tangan, kemudian dimatematiskan, kemudian ada analisa data yang panjang, itu mungkin hanya tambahan saja menurut saya. Baik. Terima kasih. Yang penting ada 3 unsur itu, Pak ya. Ada 3 unsur itu. Ya, sekali lagi untuk apa namanya? Untuk LKPD ini semuanya disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing, gitu ya. Jadi tidak mungkin LKPD yang dibuat itu sama, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Sesuai dengan kelas masing-masing. Masih ada Bu Disri, silahkan. Cukup Pak, kayaknya. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Terima kasih Bu Disri, buku luar biasa. Karena yang saya buat ini Pak tidak serapi dan sekomplit yang bukus. Yang saya ini sangat sederhana. Iya. Ya, nanti ditampilkan. Mau terbuat seperti itu. Saya kira saya nggak mampu kayak bukus Pak membuat sebanyak itu. Bagus sangat Pak, menambah literasi kita lah. Terima kasih bukus ya. Baik, luar biasa ini. Ibu bisa saja. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, memang semua tergantung dari kondisi siswa atau peserta didiknya ya. Bisa jadi dosen itu mengambil kebijakan untuk menerima tulisan tangan laporannya karena banyak yang kopas, bisa jadi kan seperti itu ya. Nah itu seperti strategi saja, strategi supaya memang yang diterima itu kan dinilai, ya menerima nilainya itu, memberikan nilai itu yang realistik dan memang objektif begitu ya. Banyak strategi sebetulnya. Tapi kalau dalam kondisi normal ya tentu tujuan utama dari observasi kan untuk menemukan itu ya, bukan hal-hal lainnya. Adapun mengenai apa namanya faktor sikap dan lainnya itu kan nurturan efek gitu ya, efek sampingan dari pembelajaran fisikanya. Baik, terima kasih Bu Siti, buku Bapak Ibu semua, luar biasa Bu Disri. Alhamdulillah untuk GLB dan GLBB ini sudah presentasi semua. Kita masuk saya tutup dulu ya Pak ya. Ya, kita masuk ke gerak parabola. Yang C itu apa ya? Saya lupa, saya lihat dulu. Gerak parabola, Pak. Gerak vertikal ke atas, Pak. Gerak vertikal ke atas yang C ini. Vertikal ke atas. Iya.
Mungkin satu ini kesempatannya untuk hari ini satu dulu. Terakhir gerak parabola. Gerak vertikal ke atas dulu, Pak. Iya, GVA dulu ya, GVA. Kira-kira siapa yang mau tampil sekarang, Bapak Ibu? Silakan, sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Kalau buat sinyalnya, Pak. Pak Alberto, Pak. Boleh, Pak Alberto dulu ya. Silakan Pak Alberto dicoba untuk share screen-nya. Ya, sudah terlihat, Pak. Tinggal langsung ditampilkan file yang dimaksud. Yang pertama boleh ditampilkan dulu filmnya ya, videonya. Kemudian nanti analisisnya. Untuk layar sudah kami lihat, bisa dilihat Pak. Cuman suara mungkin kurang begitu jelas ya Pak Alberto. Dites lagi suaranya. Halo Pak. Ya, terdengar Pak. Selamat siang, muncul enggak Pak? Sudah terlihat Pak, sudah muncul. Oh ya, videonya sudah Pak ya? Sudah Pak. Melakukan ini harus sendiri karena dipindah-pindah. Pertama awalnya dengan anak, tapi malah ada 4 anak ya berkerumun semua. Jadi harus menghindari anak-anak Pak. Jadi lakukan sendiri, video sendiri, sehingga dipotong sendiri nih Pak. Nah, ini yang saya analisis. Dalam analisis saya yang ini, setelah saya masukkan videonya, lalu saya buat sumbu X dengan sumbu Y yang pada keadaan harus tepat 0,0 di sini. Ini kemarin sudah 0,0. Nah, saya kalibrasi sticknya. Kebetulan yang susah dalam dalam gerak vertikal ke atas ini ada beberapa yang harus kita sampingkan. Yang pertama itu ke kiri dan ke kanan. Nah, ternyata nanti setelah saya analisis di sini muncul juga ada gerak ke kanan atau ke kiri atau dalam hal ini ke sumbu X begitu. Nah, yang kedua tingginya juga nggak bisa kita batasi seperti yang tadi pada gerak lintasan gerak lurus itu dengan mudah bisa kita analisis kalibrasi atau pastinya sampai ke situ begitu. Yang ketiga, di sini kalau kita berbicara gerak vertikal ke atas, kalau di alam ini hampir tidak kita temukan. Karena kalau gerak vertikal ke atas ini secara otomatis nanti dia akan turun ke bawah. Maka dalam hal ini sama saja dengan gerak parabola begitu. Nah, ini yang kesulitan yang saya hadapi sendiri dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi saya ketika melakukan percobaan ini. Beda, misalkan gerak jatuh bebas pohon itu kebanyakan karena pengaruh angin saja bisa menjadi gerak setengah parabola begitu.
Jadi di sini yang jadi faktor itu ini lintasan ini semestinya harusnya lurus begitu. Sehingga yang harus kita lihat adalah dua, yaitu sumbu Y, jarak atau posisinya pada sumbu Y, dan yang kedua adalah pada sumbu kecepatannya pada sumbu Y. Tetapi kalau kita plot di sini bisa saja kita tambahkan satu lagi, yaitu dengan pada sumbu X, yaitu kecepatan terhadap sumbu X, atau satu lagi posisi pada sumbu X. Karena biar bagaimanapun sangat susah kalau tanpa rel, benda ini dilemparkan ke atas, maka dia secara otomatis ada ke kanan atau ke kiri begitu. Jadi nggak lurus, harus ke atas begitu. Sementara dalam teori nanti, itu di LKPD juga saya sampaikan bahwa gerak vertikal ke atas itu yang kita tinjau biasanya secara teori hanya ada dua. Yang pertama itu posisi terhadap sumbu Y, yang kedua adalah kecepatan terhadap sumbu Y. Nah, ini yang sudah saya analisis Bapak Ibu di trackernya, semua sudah saya set sesuai dengan langkah-langkah di LKPD juga, maka LKPD-nya adalah sebagai berikut. Nah, menyampaikan yang disampaikan oleh Ibu Distri tadi, bahwa harapan saya juga ya berkreasi. Nah, ini menjadi kreasi saya, jadi benar yang disampaikan oleh Ibu Kus itu juga benar, yang disampaikan oleh Ibu Distri juga benar. Jadi ini saya liran mungkin dengan Ibu Distri. Nah, dalam LKPD yang akan saya sampaikan ini, yang menjadi tujuan percobaan ini sesuai dengan tujuan kita melakukan pelatihan ini adalah menganalisis gerak vertikal ke atas dengan aplikasi tracker. Jadi itu saja yang menjadi tujuan saya batasi sampai di situ. Jadi yang disampaikan oleh teman tadi juga merupakan masukan untuk saya begitu. Nah, dasar teorinya biasanya memang harus disampaikan, dan inilah yang kita lihat bahwa yang selalu dalam dasar teori itu gerak vertikal ke atas itu yang dilihat adalah terhadap kadang H atau Y, berarti posisi terhadap sumbu Y, dan satu lagi yaitu terhadap kecepatannya. Nah, ini saya sampaikan, yang berikutnya alatnya sudah, langkah kerjanya seperti yang sudah disampaikan oleh teman tadi. Ini saya sampaikan semua, lalu merekamnya, langkah-langkahnya disampaikan di sini, membuka, lalu memasukkan video, lalu memilih frame video yang harus kita batasi di setting start dan setting akhir, memasukkan sumbu koordinat sumbu X dengan sumbu Y. Hal yang sama sudah dilakukan oleh teman tadi, kalibrasi panjang. Yang mungkin teman tadi belum sampaikan, ini yang selalu menjadi masalah dari kemarin yang sudah saya pertanyakan, yaitu jangan lupa mengeset waktu di sini mulai dari 0 atau dari 0,0. Nah, itu perbedaan dari teman tadi. Kalau membuat poin mas itu sama, ada yang manual, ada yang langsung otomatis, sama dengan jalur bendanya seperti ini. Jadi itu ada yang manual, ada yang otomatis, itu sama. Analisa data, karena tujuannya adalah menggunakan software tracker untuk menganalisis gerak vertikal ke atas. Maka ketika dia analisis, maka kita gambarkan di sini bahwa ada suatu proses yang sudah kita lalui, yaitu grafik posisi dan waktu. Lalu kita klik dulu menunya koordinat, slope, dan area, sehingga muncul nanti grafik seperti ini. Kita analisis, maka nanti akan muncul yaitu grafiknya khusus analisa data untuk misalkan Y, karena Y yang kita minta, posisi terhadap sumbu Y atau ketinggian. Lalu kita klik, maka akan muncul seperti ini. Itu bisa kita plot dengan mengurangi, biasanya ada garis-garis lain sebagainya di
line, style bisa kita kurangi. Nah, sekarang muncul gambarnya seperti ini. Inilah yang menjadi hasil kita. Ini yang menjadi hasil yang harus dianalisis. Maka dalam LKPD ini, karena tujuannya sangat tinggi menganalisis hasil daripada GPA dengan soft tracker, saya coba analisis dulu satu, yaitu terhadap posisi pada sumbu Y. Analisanya saya paparkan di sini bahwa berdasarkan informasi yang ada pada data toolbox, maka diperoleh ada pada bagian bawah yang sudah ditunjukkan di sini, yaitu persamaan Y sama dengan A dikali T ditambah dengan B, di mana A-nya nilainya sekian dan B-nya nilainya sekian. Maka maksud daripada apa yang ada di data itu, saya jelaskan dulu apa makna angka-angka tersebut. Ini yang menjadi perhatian yang harus dianalisis. Maka jika diperhatikan, ternyata persamaan garis linear yang dengan Y merujuk pada posisi arah vertikal Y, dan A merupakan slope gradient dari garis linear yang terbentuk, dan B dan seterusnya. Nah, yang menjadi analisa untuk anak atau siswa mau saya sampaikan di sini, yaitu melakukan hal yang sama pada analisis data kecepatan sumbu Y, PY, seperti langkah menganalisis pada Y dan satuan meter di atas. Jadi di sini saya buatkan dulu contoh begitu. Ini saya analisis dulu, hasil analisis dari data software tracker itu yang muncul ketika ditampilkan seperti ini, maka anak nanti saya hanya meminta untuk sumbu untuk variabel kecepatan pada sumbu Y. Nanti dipilih analisa untuk PY, lalu analisa PY, dan waktu T muncul gambarnya. Inilah yang mereka mau analisis. Jadi setelah muncul analisisnya bahwa ternyata grafik terhadap sumbu Y itu adalah hasilnya seperti ini, maka mereka akan menjelaskan seperti yang saya jelaskan di atas yang ini. Bahwa ternyata oleh siswa akan menggambarkan, oh mereka akan mengaitkan dengan variabel PY adalah A dikali B, masuknya ini, lalu variabel A-nya nilainya sekian, B nilainya sekian. Dan berikutnya, uraikanlah analisis yang ditemukan dari data tersebut. Inilah yang menjadi pertanyaan saya untuk siswa. Yang C, dalam gerak vertikal ke atas, dalam teori tidak dikenal adanya posisi X dalam meter maupun kecepatan X dalam meter. Beda tadi dengan gerak pada bidang miring, gerak parabola itu ada X dan Y ada. Mengapa demikian? Jelaskan menurut pendapatmu. Seandainya anak menemukan bahwa ternyata kelemahan kita ketika kita melemparkan ke atas itu, bahwa benda tersebut tidak semestinya lurus begitu. Masih terpengaruh ke kiri, ke kanan. Bahkan peluru saja pun tidak bisa selurus yang kita harapkan. Pasti ada pengaruh angin begitu. Ini yang saya harapkan yang mau dimunculkan oleh siswa ketika mereka menganalisis mengapa ternyata ada kecepatan atau posisi terhadap sumbu X muncul di software tracker begitu. Nah, ini adalah bantuan untuk mereka untuk menampilkan terhadap sumbu X. Misalkan P pada sumbu X, ternyata ada kemiringan yang bolak-balik begitu. Untuk kesimpulan, karena ini adalah menganalisis, maka mereka akan menyimpulkan apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau di sini, kalau saya sudah sampaikan kesimpulannya, biasanya kesimpulan itu merupakan pertanyaan juga. Maka di sini tidak saya simpulkan begitu. Jadi siswa yang saya harapkan untuk menjawab ini. Berikutnya, mungkin untuk yang kurang di sini, yang disampaikan Ibu Kus tadi harus ada tanda tangan siapakah gurunya, dosennya, siapakah siswanya, lalu berikutnya
ada daftar pustaka, ini belum saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, mohon tanggapan Bapak Ibu atas hasil yang saya buatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alberto. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Alberto. Jadi luar biasa ya Pak Alberto. Pak Ya, Alberto Pak. ini fokus di analisisnya nih, bagus sekali nih analisisnya, luar biasa Pak. Bapak Ibu silahkan tanggapannya singkat saja ya, karena menjelang jam 15 ini. Silahkan tanggapannya Bapak Ibu. Dikit Pak, boleh Pak. Baik Pak Yoyo, silahkan Pak Yoyo. Pak Alberto tolong, tadi ada Y, fungsi Y tadi ya, kalau dilihat ya. Yang di sini ya, terus ini Pak, di atasnya lagi Pak. Nah, persamaan Y AT atasnya Pak, grafik. Oke Pak, ini kan grafik posisi terhadap ya kalau ini kan grafik posisi terhadap waktu Pak ya. Iya Pak, ya. Kalau saya lebih cenderung melihat grafik posisi terhadap waktu ini bukan sesuatu yang linear. Jadi kalau saya melihat ini bukan yang tadi kalau dianalisa bawahnya itu kan garisnya linear tuh kurva fitnya. Ini Pak ya, ini. Iya. Ini, Pak. Kalau saya melihat kalau ini bukan linear karena dia kan dipercepat atau diperlambat di gerak vertikal ke atas kan otomatis diperlambat, maka posisinya akan berkurang. Makanya lebih cenderung kepada hiperbolik analisanya. Parabolik, maaf. Oh iya Pak, ya Pak. Ya. Jadi persamaannya bukan yang Y sama dengan AT plus B yang kita ini kan kalau menurut saya. Nah, benar Pak, benar. Iya benar Pak Nario. Ya. Baru kalau yang simbol yang di kecepatan Y, VY, yang di Y, oke saya setuju itu Pak. Hanya yang kurang mantapnya yang di itu Pak, di Y, fungsi Y itu Pak, nilai A dan Pak, ya. Ini oke. Pak Nario ya. Ya, betul Pak, ketemunya kuadrat parabolik. Ya, makasih Pak Nario. Tadi pun di tengah jalan saya sudah terpikir. Iya, makasih sama-sama. Udah sepakat ini ya Pak Alberto ya. Sepakat dah. Jadi memang ketika menganalisis, pertama sumbunya diubah Pak. Oh iya Pak. Sumbunya tetap ya, jadi ke vertikal ke atasnya itu yang Y ya. Sumbu Y. Pak. Ya, jadi bermain di sumbu Y Pak Alberto ya, tidak masalah. Ya, nah, cuman Pak Alberto menemukan kalau dilihat di sumbu X-nya juga ada zigzag sedikit. Iya Pak, ya. Ya, itu kan akibat kita tidak bisa sempurna untuk meremparkan betul-betul lurus gitu ya. Iya, itu tidak Pak. masalah itu. Sampai tapi pulang, Pak. Kita fokusnya di bermain di sumbu vertikalnya. Iya, baik Pak, itu pakai sumbu Y boleh atau diputar sumbu Pak. X juga boleh, silahkan. Iya, Pak. Ya, betul sekali. Jadi harapannya dengan dua plot kurva, pertama kurva jarak terhadap waktu dan kurva kecepatan terhadap waktu, itu disinkronkan. Iya, Pak. Parameternya itu ada yang sinkron, ada yang bernilai setengahnya gitu ya. Iya Pak. Yang satu ada persamaan kuadrat, yang satu persamaannya linear kan begitu ya Pak. Baik luar biasa. Terima kasih Pak Yoyo, terima kasih juga Pak Alberto, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah untuk Pikon termin ketiga ini sudah sampai jam 15 sore. Jadi kita akhiri saja ya. Adapun Bapak Ibu yang masih penasaran berdiskusi, boleh nanti besok kita lanjut lagi ya untuk diskusi sambil nanti melanjutkan ke presenter dan juga topik-topik yang belum begitu Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja ya untuk Pikon sekarang. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, semangatnya luar biasa, sharingnya luar biasa ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan begitu ya. Saling peduli antar teman luar biasa ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore Pak. Terima kasih Bapak.